Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas pengendalian proses bersama saya Hanif Prasetyawan. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum aljabar pada blok diagram. Karena pada video sebelumnya kita sudah sedikit membahas mengenai transformasi dari sebuah transfer function menjadi blok diagram. Nah, lalu aturannya sendiri bagaimana? Sebetulnya peraturan-peraturannya sama seperti persamaan aljabar biasa ya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya multiplicative rule. Atau perkalian ya. Misalkan di sini untuk output per inputnya adalah G1 dikalikan G2, maka dia akan sama dengan G2 dikalikan G1. Jadi kalau ingin saudara lebih jelas lagi, kita buat dalam bentuk blok diagramnya ya. Kita buat dalam bentuk blok diagramnya. Kalau seperti ini artinya kalau dibuat linear kan berarti YS itu adalah sama dengan G1 dikalikan G2 dikalikan dengan XS. Jadi ada inputnya itu adalah berupa XS dikalikan dengan G1 dikalikan lagi dengan G2, maka hasilnya adalah yes. Paham ya? Jadi kalau XS dikalikan G1, maka di sini hasilnya adalah G1 dikalikan dengan XS dikalikan lagi dengan G2, sehingga di sini hasilnya adalah G1 dikalikan G2 dikalikan dengan XS. Ini adalah YS. Ini ya, S sama dengan, sehingga hasilnya adalah sama dengan yang di atas ini. Maka dia akan sama saja ketika saudara balik bloknya. Jadi ada XS, kemudian mau G2 dulu, baru masuk ke blok yang G1 lagi, sama saja. Kalau sepertinya silakan sama. Apalagi kalau G1 dengan G2 nya saudara jadikan satu dalam satu blok seperti ini. Ini ada XS dikalikan dengan sebuah blok, ada G1, ada G2, menjadi yes. Jelas ya. Jadi untuk yang perkalian sama, mau bloknya transfer function dibalik G1 dan G2 atau G2 dulu baru G1, hasilnya akan sama YS nya. Oke, itu adalah yang aturan yang pertama, yaitu multiplicative rule. Kemudian aturan yang kedua ya, aturan yang kedua untuk aturan yang additive rule. Ada additive. Mungkin saudara sudah lihat di contoh yang sebelumnya, dimana ketika saudara mau menambahkan suatu transfer function dengan transfer function lain, maka saudara menggunakan bantuan sebuah lingkaran yang ada tanda operasi penjumlahan ataupun pengurangannya. Kita coba lihat ya, satu contoh dimana YS nya ini adalah sama dengan X1S dikurangi X2S dikurangi dengan X3S. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara menggambarkannya? Saudara bisa langsung dibuat untuk lingkaran yang pertama, atau satu lingkaran juga bisa. Jadi yang pertama ya, kita buat yang pertama begini, outputnya kan yes. Lalu di sini ada sebuah lingkaran, ada yang ini kan nilainya positif nih, ini positif, ini negatif, ini negatif, sehingga di lingkaran ini akan ada 3 operasi penjumlahan atau pengurangan. Di sini misalkan saya beri yang positif, ini yang negatif, ini yang negatif. Yang positif saya berikan kepada X1S karena dia nilainya positif. Lalu kemudian yang X2 nya ini adalah X2S, yang bawah adalah X3
S. Maka di sini otomatis YS-nya adalah sama dengan X1 positif, jadi X1S dikurangi dengan X2 dikurangi dengan X3S-nya. Ini adalah yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana lagi caranya? Bisa saudara buat menjadi dua buah lingkaran yang terpisah. Misalkan saudara mau menambahkan yang positifnya dulu. Jadi ini ada positif, ada negatif. Jadi yang positif ini adalah miliknya si X1S. X2-nya adalah punya X2S. Lalu saudara tambahkan lagi di sini negatif lagi, atau saya letakkan di bawah aja biar saya letakkan di bawah seperti ini ya. Ini positif berarti. Jadi ketika ada dua arus masuk ke dalam lingkaran harus ada tanda operasi penjumlahan atau pengurangannya ya. Yang di sini milik dari X3S, sehingga keluarnya adalah YS, karena di sini sudah ada positif dan negatif, maka arus ini ya, arus yang ini dia adalah sama dengan X1S dikurangi dengan X2S. Ini adalah arus yang ini. Ketika masuk ke dalam lingkaran ini, maka YS-nya adalah X1S minus X2S minus X3S. Nah, ini adalah untuk yang aturan penjumlahan. Mau yang ini dipindah ke sana, ini dipindah ke sini, sama saja boleh. Jadi tergantung dari bagaimana saudara memodifikasi blok diagramnya ya, memodifikasi blok diagramnya. Lalu yang ketiga sekarang, yang ketiga ini maksudnya aturan yang ketiga ya, aturan yang ketiga adalah distributive rule. Ya, ini ketika ada kurung ya, ketika operasi penjumlahan pengurangannya ada dalam kurung dikalikan dengan suatu transfer function, maka dia hasilnya harus dijabarkan. Misalkan YS-nya ini adalah sama dengan X1S dikurangi dengan X2S, baru ini semua saudara kalikan dengan G1. Maka ini akan sama dengan X1S dikalikan G1 dikurangi X2S dikalikan G1. Jadi akan ada dua jenis kemungkinan gambarnya. Yang pertama, gambarnya akan menjadi sama persis seperti ini, di mana inputnya ada dua ya, jadi ada positif, ada negatif. Yang positif ini adalah milik dari X1S, kemudian X2 nya ini adalah milik X2S. Lalu dia masuk ke dalam blok diagram, dalam blok G1, sehingga keluar dari blok G1 ini dia menjadi YS. Jadi kalau kotak ini dikalikan ya, ini dikalikan, keluar dari sini, keluar dari ini, maka hasilnya adalah X1S dikurangi X2S gitu ya. Keluar di sini YS-nya sama dengan X1S dikurangi X2S dikalikan dengan G1. Kemudian gambar yang kedua, kita ikuti gambar yang ini. Ini sama dengan yang sama seperti yang dicontoh stir tank heater ya, stir tank heater. Jadi ada dua arus, X1S dikalikan dengan G1 masuk ke operasi penjumlahan. X1 nya di sini positif, kemudian yang di bawah adalah negatif untuk yang
X2S. Dia masuk ke dalam blok diagram G2, kalikannya di negatif, kemudian koordinatnya adalah YS. Begitu. Apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas, ini ada sedikit tugas bagi saudara untuk mencari persamaan transfer function output dibagi input. Soalnya seperti ini. Ini ada blok penjumlahan pengurangan masuk ke dalam kotak. Ini adalah G, C, masuk lagi ke sini menjadi GV, masuk lagi ke sini GP, keluar YS. Oke, habis ini ya ternyata. Saya agak geser ke sebelah kiri ya. YSP YS. Yes. Lalu ini ada yang kembali ke sini. Di sini adalah GT. Masuk di sini, dikurangkan di sini. Yang masuk dari sini dia adalah YSPS. Saudara hanya diminta untuk mencari berapakah YS dibagi dengan YSPS. Silakan dicoba dan sampai jumpa di forum diskusi mata kuliah pengendalian proses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.